Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa a'ada alaina min barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan sehat yang kita terima menjadi kenikmatan sehat yang penuh barokah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ngaji kali ini saya akan menjelaskan tentang tawakal. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap pagi kita melihat manusia di jalan penuh. Ada yang ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat. Semuanya tujuannya adalah untuk mencari kehidupan, atau dalam bahasa Jawa disebut pengupo jiwa. Kaum muslimin rahimakumullah, ada yang bekerja menggunakan otot, ada juga yang bekerja menggunakan otak. Namun ada satu hal yang mereka lupakan, bahwa di balik segala aktivitas itu ada takdir Allah yang selalu mengiringi mereka. Kita terkadang terlalu mengandalkan kecerdasan otak kita, kekuatan otot kita, bahkan mungkin koneksi-koneksi yang kuat. Kita lupa bahwa di situ ada takdir Allah yang sudah seharusnya kita ikuti semuanya, dan kita barengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, tawakal di dalam bahasa Jawa orang menyebutnya pasrah. Kita terkadang salah menempatkan tawakal. Apa sih sebenarnya tawakal itu? Kaum muslimin rahimakumullah, Imam Khatim Al-Asham menjelaskan bahwa tawakal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama tawakal kepada makhluk. Yang kedua tawakkulun alal mal, yaitu tawakal kepada harta. Yang ketiga tawakkulun alan nafsi, atau pasrah kepada diri sendiri. Dan yang keempat adalah tawakkulun ala rabbi, yaitu pasrah kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, fal mutawakkilu alal khalqi yaqulu madama fulanun fala hammali. Orang yang bertawakal kepada makhluk yang lain, kepada orang lain, itu mengatakan begini: selama masih ada orang tersebut, selama masih ada pejabat, selama masih ada emak bapak, dan seterusnya, maka saya tidak akan pernah susah. Ini adalah bentuk tawakal yang pertama, atau pasrah yang pertama, yaitu mengandalkan orang lain, mengandalkan pejabat, mengandalkan orang kaya, bahkan mengandalkan kedua orang tua. Dia tidak mau usaha, hanya memasrahkan urusannya kepada orang lain, sehingga mengatakan selama ada bapak saya tidak akan pernah susah, selama hartanya bapak masih banyak, selama masih ada banyak saya tidak akan pernah menderita. Ini adalah bentuk tawakal yang pertama. Untuk tawakal yang kedua, fal mutawakkilu alal mal, atau tawakal kepada harta, yakulu, maka orang yang tawakal kepada harta itu akan mengatakan, madama mali kathiron, selagi harta saya masih banyak, fala yaduruni syai'un,
maka tidak akan pernah membahayakan kepada diri saya sesuatu. Tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan kepada diri saya. Kenapa? Sebab semuanya bisa dibayar dengan uang. Jabatan bisa dibayar dengan uang. Atau mungkin kekuasaan juga bisa dibayar dengan uang. Selama uang saya masih banyak, maka apapun bisa saya lakukan. Kita sering mendengarkan kata-kata ini. Ini juga tawakal. Tapi tawakalnya masih kepada harta. Ketika harta itu diambil oleh Allah, maka pada dasarnya kita tidak akan bisa apa-apa. Sama dengan tawakal yang pertama tadi. Selama masih ada bapak, maka tidak akan pernah susah pada diriku. Ya kalau bapaknya itu panjang umur. Ketika Allah mengambil bapaknya itu meninggal, maka dia pasti akan menjadi susah. Ini kalau tawakal kepada makhluk dan juga tawakal kepada harta. Yang nomor 3, fal mutawakkilu ala nafsi, orang yang tawakal kepada dirinya sendiri, yakulu, dia mengucapkan, madama jasadi sahihan fala yanqusu minni syai'un. Selama harta saya itu, selama tubuh saya itu sehat, maka tidak akan sedikit pun mengurangi apapun dari diri saya. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak orang yang mengatakan tak apa-apa wis, sing penting sehat, besok si iso golek maneh. Wis, sing penting awake waras, besok-besok si bakal oleh maneh. Ini adalah ucapan orang yang mutawakkil ala nafsi, tawakal kepada harta. Menurut Imam Khatim Al-Asham, 3 macam tawakal. Tawakal kepada makhluk, tawakal kepada harta, dan tawakal atau pasrah kepada diri sendiri. Hadhihi thalathah tawakkulul jahilin. 3 hal ini menurut Khatim Al-Asham adalah tawakalnya orang-orang yang bodoh. Kenapa demikian? Karena pasrah kepada makhluk akan melahirkan kekecewaan. Pasrah kepada harta, toh harta juga akan sirna. Pasrah kepada diri sendiri, nah kesehatan kita tidak akan selamanya, akan abadi. Lambat laun ketika kita sudah sepuh, maka akan berkurang kesehatan kita. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq afala ta'qilun. Ketika sudah berumur, maka akan berkurang. Kekuatan kita berkurang, pandangan kita berkurang, pendengaran kita berkurang. Sehingga tawakal kepada 3 hal ini adalah tawakalnya orang-orang yang bodoh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah fal mutawakkilu ala rabbi. Orang yang tawakal kepada Allah, yakulu, dia akan berkata, la ubali asbakhtu ghaniyan au faqiron. Saya tidak peduli saya jadi kaya atau melarat, saya jadi orang kaya atau miskin, saya tidak peduli. Fa inna ma'i rabbi yumsikuni kaifa syaa. Karena bersamaku ada Tuhanku yang akan mengurusku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini adalah bentuk pasrah yang paling benar. Apapun yang kita kerjakan, mulai dari bekerja, sekolah, apapun, lakukan dengan ini. Saya tidak peduli. Yang penting saya memasrahkan urusan saya ini kepada Allah dan biarkan Allah yang mengatur segalanya. Ini adalah bentuk tawakal atau pasrah yang paling betul. Kaum muslimin rahimakumullah. Karenanya, ayo kita tawakal atau memasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Dan ucapkanlah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah beberapa hal yang ada kaitannya dengan tawakal, yang mungkin terkadang kita salah menempatkan tawakal itu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan bisa membawa inspirasi baru bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kaum muslimin sekalian, dan bisa membawa manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.